Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang kehidupan seorang pendosa yang selalu berbuat dosa setiap hari dan malamnya. Si pendosa ini sampai-sampai masyarakat menghukumnya atau menilainya adalah menjadi seorang ahli neraka. Lalu kemudian si pendosa tersebut berjumpa dengan seorang ulama, yang kebetulan ulama itu adalah ulama yang diakui mempunyai suatu karamah, mempunyai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan pernah disaksikan kekaramahan ulama tersebut oleh seorang ulama juga. Si pendosa tersebut bertanya kepada ulama tersebut, "Saya ingin bertanya kepada engkau, hai ahli ilmu atau orang yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya." Kemudian si pendosa tersebut melanjutkan pertanyaannya dan ceritanya. "Saya ini adalah orang yang selalu berbuat dosa setiap hari dan malamnya, sehingga saya ini dihukum atau dinilai oleh masyarakat sekitar bahwa saya ini termasuk orang yang ahli neraka atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimanakah penjelasannya, wahai ahli ilmu atau wahai ulama yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang hukum Allah dan Rasulnya?" Mendengar pertanyaan atau cerita dari ahli maksiat tersebut, lalu ulama itu menceritakan kepada si ahli maksiat tersebut, di zaman dahulu ada sekelompok perampok sedang merampok segerombolan kapilah yang akan menuju ke sebuah tempat untuk menjual barang dagangannya. Lalu perampok tersebut meminta sesuatu dari kapilah tersebut. Kemudian kapilah pun mempersilahkan para perampok itu untuk bersama-sama duduk di sebuah tempat dan mempersilahkan perampok-perampok tersebut untuk meminum secangkir air kopi yang cukup nikmat untuk diminum. Lalu kemudian
si raja perampok itu tidak mau meminum air kopi yang ada di cangkir tersebut. Melihat raja perampok tersebut yang tidak mau meminum air kopi tersebut, kapilah yang menghidangkan secangkir air kopi tersebut bertanya kepada si perampok atau si raja perampok itu, "Wahai tuan perampok atau raja perampok, apa sebabnya Anda tidak mau meminum kopi yang saya persilahkan untuk meminumnya kepada tuan perampok ini? Padahal ini adalah kopi yang cukup nikmat dan halal untuk diminum." Mendengar ucapan kapilah tersebut, raja perampok itu menjawab, "Kenapa saya tidak mau meminum air kopi yang Anda sebut kopi yang cukup halal dan nikmat itu? Karena saya sedang menghormati dan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Walaupun saya seorang perampok, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai umat Islam, yaitu puasa pada bulan Ramadan, melaksanakan sholat fardu 5 waktu setiap hari dan malamnya. Semua apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita umat Islam, saya tetap menjalankannya, walaupun kami ini selalu merampok orang-orang yang punya harta benda." Itulah ucapan si perampok tersebut kepada kapilah itu. Maka pada musim haji, kapilah-kapilah atau orang-orang yang telah dirampok sedang berada di dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat itulah ditemukan si raja perampok itu sedang ikut juga untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian orang yang pernah dirampok oleh si perampok tersebut mengatakan kepada raja perampok yang ditemukannya di dalam Masjidil Haram tersebut, "Kamu sekarang sudah berubah ya? Dulunya kamu yang telah merampok harta benda saya. Tapi sekarang saya lihat sedang melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram di tanah suci Makkah ini. Mengapa kamu bisa demikian?" Lalu si raja perampok itu menjawab, "Inilah yang namanya rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dari kewajiban-kewajiban yang pernah diwajibkan kepada kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu saya jalankan setiap hari dan malamnya, salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, memberikan fakir miskin zakat, dan melaksanakan ibadah haji seperti yang kamu lihat sekarang ini. Dengan berkat kewajiban-kewajiban yang terus-menerus saya laksanakan walaupun saya melakukan perampokan itu, saya diberi rahmat, saya diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya menjadi hamba Allah yang taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang pernah saya lakukan." Kemudian ulama tersebut melanjutkan pengajiannya
atau tausiah nasihatnya bahwa kita siapapun tidak boleh menghukum siapapun bahwa orang itu apakah akan menjadi ahli surga atau ahli neraka, karena yang menentukan kita menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka nanti di akhir hayat kita, apakah kita itu husnul khotimah atau mati dalam su'ul khotimah. Nah, para pendengar, khususnya para subscriber yang ada dimanapun berada, semoga kita selalu dalam taufik hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya mujibas sa'ilin ya ghiyathal mustaghisin. Agisni, 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 agisni ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.